terlepas dari kesedihan, terlepas dari kecemasan, terlepas dari kekhawatiran. Mungkin khawatir waktu besok mau makan apa dan seterusnya, tentang duniawi. Nah itu kalau dengan tauhid yang murni itu kita akan bahagia seperti itu, karena kita yakin bahwa Allah zat satu-satunya yang diharapkan, zat satu-satunya tempat untuk berdoa, untuk bergantung. Itu tauhid. Makanya di tauhid ini ada yang namanya khauf dan roja. Khauf itu artinya takut dan roja itu artinya harapan. Jadi memang kalau kita bergantung dengan Allah itu dengan rasa takut dan rasa harap. Jadi kita itu hanya takut itu sama Allah, tidak dengan zat-zat yang lain, tidak dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita itu dan kita itu berharap itu juga hanya sama Allah saja, tidak dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti itu. Nah, itu konsep tauhid. Sehingga kalau misalkan tauhid itu murni, yang berkaitan dengan khauf dan roja, rasa takut, rasa harap itu hanya kepada Allah, maka hidup itu akan bahagia dan juga merdeka. Ini mengenai tauhid, bahwa Islam berkemajuan itu yang pertama berlandaskan pada tauhid yang murni. Kemudian yang kedua itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Di Islam yang berkemajuan, Islam yang maju, itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kitab umat Islam, gitu ya, kitabnya kita semua, itu Al-Quran. Nah, tapi apa itu Al-Quran, Bapak Ibu? Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan sama Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat. Siapa Bapak Ibu? Malaikatnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apakah kemudian Al-Quran itu turunnya langsung satu paket Al-Quran seperti itu, atau bertahap? Berangsur-angsur, bertahap. Jadi Al-Quran itu turunnya bertahap. Kalau bahasa kita bokok siji. Pertanyaan kemudian adalah kenapa kok turunnya tidak langsung saja, tidak langsung sabrek seperti itu? Nah, karena memang itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi manusia peradaban pada saat itu. Makanya Bapak Ibu semuanya, kemudian apakah kondisi di Arab Saudi saat itu bisa mewakili kondisi seluruh dunia? Karena kan Al-Quran itu kan pedoman seluruh umat di dunia, pedoman kehidupan. Apakah bisa? Itu kan kejadiannya di Arab Saudi. Loh, ini kan sekarang Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Nah, pertanyaannya apakah bisa kejadian-kejadian saat itu menjadi jawaban kondisi saat ini? Ternyata bisa, Bapak Ibu. Karena memang kejadian, situasi dan kondisi yang terjadi di sana itu bukan hanya di Arab Saudi saja, tapi juga ada yang dari Mesir, karena di Al-Quran juga diceritakan kisah-kisah, diceritakan sejarah juga, sejarahnya Nabi Musa, sejarahnya Fir'aun, sejarahnya nabi-nabi yang lain, seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah jawaban umat manusia. Maka ada istilah Al-Quran
sholih likulli zaman wa likulli makan, bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman dan dimanapun tempat. Jadi dimanapun tempat dan zaman apapun nantinya, Al-Quran merupakan jawaban. Maka di Al-Quran juga dikatakan bahwa zaman sekarang ini, karena banyak ilmuwan mengatakan zaman sekarang ini kita memasuki zaman postmodern, Bapak Ibu. Postmodern itu zaman di mana menghindarkan fakta yang sebenarnya. Jadi menyamarkan fakta. Jadi kebenaran itu bukan dari akal, bukan dari bukti, bukan dari fakta, tapi kebenaran itu dari kekuatan, seperti itu. Maka kita salah satu kan sekarang ada perang di Israel Palestina. Nah, itu kan bukti bahwa siapa yang paling kuat dia akan menang, seperti itu. Nah, maka di sini di Al-Quran itu sudah dikatakan bahwa di zaman postmodern itu adalah zaman yang banyak sekali kesesatan. Zaman banyak sekali kesesatan. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu, kebenaran itu bukan dari akal, bukan dari fakta, bukan dari bukti, tapi dari siapa yang paling kuat, seperti itu. Itu zaman postmodern. Nah, kalau menurut para ilmuwan, kita sudah memasuki zaman ini, apalagi sekarang sudah ada AI juga, Bapak Ibu. Sekarang itu mahasiswa itu kalau kampus yang tidak ketat Bapak Ibu, mahasiswa itu mengerjakan skripsi tinggal cari di AI sudah jadi. Kalau dulu zaman saya kuliah belum ada AI, baru ada Google. Itu cari garap tugas, kerjain tugas itu harus dari jurnal, harus dari buku, seperti itu, sumbernya yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau sekarang mahasiswa kerjain makalah, kerjain laporan, tinggal di WhatsApp itu juga sekarang ada AI-nya. Nah, tinggal tanya di AI, nanti ada jawaban-jawaban. Apalagi kadang-kadang saya juga kalau pas dilalah ada kultum mendadak, saya searching di WA. Jadi nanti bisa untuk materi pengajian. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang itu zamannya memang sudah postmodern. Jadi banyak sekali peluang-peluang, tapi sebaliknya juga banyak sekali godaan-godaan dan tantangan. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ini karakter yang ketiga dari Islam berkemajuan, itu adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Tajdid ini istilah yang tidak asing bagi kita nih Bapak Ibu, karena tajdid ini kan artinya pembaruan. Kita tahu tajdid itu menyesuaikan perkembangan zaman. Dan Muhammadiyah seperti yang saya sampaikan tadi, Muhammadiyah itu menyesuaikan zaman. Muhammadiyah itu menyesuaikan perkembangan zaman. Maka karakter yang ketiga itu adalah tajdid. Kemudian ijtihad. Apa itu Bapak Ibu ijtihad? Ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan status hukum mengenai suatu permasalahan yang modern yang belum ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya Bapak Ibu, ada yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya merokok, atau mungkin contohnya vapor. Itu kan belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Atau mungkin apalagi cloning itu ya, itu juga belum ada dalam Al-Quran dan hadis, belum disebutkan. Nah, sehingga kemudian ada proses ijtihad. Ijtihad itu mencari status hukum dari masalah yang belum ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, maka dicari
dengan kemampuan para pakar, para ahli. Atau kalau yang disebut dengan mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Kalau di Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih. Nah, majelis tarjih itu para mujtahid di sana. Nah, maka kemudian pertanyaannya, Mas, apakah boleh kita itu berijtihad sendiri? Artinya misalkan saya pengen mencari hukum dengan kemampuan saya sendiri. Apakah boleh? Misalkan hukum makan daging babi. Nah, apakah boleh saya berijtihad sendiri, mencari hukum itu sendiri dengan kemampuan saya? Atau dengan kata lain, saya ini menjadi mujtahid, orang yang membuat hukum mengenai status dari daging babi, apakah halal atau haram. Karena selama ini kan banyak orang menyebutkan haram seperti itu. Nah, dilalah kok saya malah menghalalkan, dengan ijtihad saya. Nah, itu yang tidak tepat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang yang berijtihad, orang yang kemudian disebut sebagai mujtahid, itu adalah orang yang benar-benar punya keilmuan. Ada syaratnya, Bapak Ibu. Syaratnya dia paham tafsir, dia paham bahasa Arab, dia paham fikih. Kalau misalkan dia belum bisa menguasai ini, belum dikatakan mujtahid. Nah, makanya termasuk kategori saya ini masih kategori kultum, ini belum sampai ke ke mujtahid. Kemudian Bapak Ibu, jadi Muhammadiyah itu selalu membuka pintu ijtihad, karena Muhammadiyah itu selalu menyesuaikan perkembangan zaman dan juga perubahan zaman. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah itu apa, Bapak Ibu? Wasatiyah itu tengahan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Yang artinya telah kami buat kalian itu umat pertengahan, umat yang tengah-tengah. Nah, di sini umat yang tengah-tengah itu umat yang bagaimana? Nah, salah satu tandanya umat pertengahan itu adalah umat yang tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Kalau dalam agama Islam itu kanan itu terlalu kalau bahasanya itu terlalu fundamental. Fundamental itu dalam memahami ayat, memahami dalil terlalu kaku. Kalau dalil bilang A, B, nggak bisa ditawar lagi. Itu contoh orang-orang kanan, paling kanan. Kalau paling kiri, Bapak Ibu, itu ada orang-orang yang umat Islam yang liberal. Kemarin ada sudah lama juga Bapak Ibu, ada doktor kalau nggak salah di kampus UIN itu ada doktor yang dia S3 di sana di kampus itu, kemudian membuat disertasi judulnya adalah Milkul Yamin. Intinya dalam disertasi itu dijelaskan bahwa berhubungan suami istri, berhubungan laki-laki dan perempuan itu boleh sebelum pernikahan. Nah, boleh. Kalau di disertasi itu boleh hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Nah, ini kan, dan dia dengan dasar-dasar, dengan dalil-dalil yang ada. Jadi istilahnya dia itu membuka dalil dengan pemikiran kita. Sehingga kemudian setelah dia dinyatakan lulus S3 di UIN, kemudian viral.
dan ada salah satu kemudian viral dan digugat kembali, disuruh ujian kembali. Akhirnya di situ pengujinya ada saya dulu anaknya itu di Mu'alimin dan saya yang ngasuh Bapak Ibu, namanya saya agak lupa, Prof. Alimatul Ibtiyah. Kalau nggak salah beliau rumahnya Sleman. Mungkin Pak Udin kenal nih, Prof. Alimatul Ibtiyah. Oke. Beliau juga aktif di pimpinan pusat Aisyah. Nah, beliau menentang keras disertasi tersebut. Kok bisa-bisanya ini Sunan Kalijaga, kampus Islam, kok meluluskan hasil disertasi seperti ini? Bagaimana generasi-generasi kita? Kalau misalkan ini kemudian menjadi bahan bacaan, bahan referensi generasi-generasi kita, yo mau gimana lagi? Nanti pasti banyak sekali masalah, terutama masalah keturunan atau masalah nasab. Mungkin barangkali itu